Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal apa yang membuat saya bersyukur menjadi warga Indonesia? Saya bersyukur menjadi warga Indonesia karena Indonesia itu unik. Ada banyak keragamannya, baik suku, budaya, maupun bahasa. Tidak ada hal yang membuat saya untuk tidak bersyukur menjadi warga Indonesia. Karena walaupun banyak perbedaannya, Indonesia tetap satu dan tidak terpecah belah. Saya bersyukur menjadi warga Indonesia karena masyarakatnya sangat ramah, beragam budaya, menjunjung tinggi toleransi, keindahan alam yang mempesona, mempunyai banyak rempah-rempah, dan makanannya juga sangat enak. Indonesia juga memiliki berbagai macam kesenian, ada batik, wayang, kesenian musik, dan lain sebagainya. Indonesia juga memiliki presiden ketiga yang sangat hebat, yaitu almarhum Pak Habibie. Beliau telah membuat pesawat N250. Itu adalah hasil bangsa Indonesia yang dipimpin langsung oleh beliau sendiri. Dari Sabang sampai Merauke banyak sekali keindahan alamnya. Ada Raja Ampat di Papua, ada Candi Prambanan di Jogja, ada Pulau Bali yang sering dikunjungi wisatawan asing, dan masih banyak lainnya. Indonesia juga memiliki gunung-gunung yang sangat indah. Ada Gunung Semeru, ada Bromo, ada Gunung Ciremai, dan masih banyak gunung-gunung lainnya. Indonesia juga memiliki berbagai macam suku. Ada Betawi, Sunda, Jawa, Dayak, Minang, dan lain-lainnya. Indonesia juga memiliki beragam agama. Ada Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha. Itulah tadi perbedaan yang ada di Indonesia. Maka dari itu saya bersyukur tinggal di negara Indonesia karena masyarakatnya tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, tidak pernah terpecah belah dan tetap menjadi satu bangsa Indonesia yang sering disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Terima kasih. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai presiden. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat karena berbagai krisis di bidang ekonomi, politik, dan hukum, maka saya segera akan mengadakan reshuffle kabinet sehingga kabinet pembangunan 7 berubah menjadi kabinet baru yang dinamakan kabinet reformasi. Kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban-korban peristiwa dan korban-korban kerusuhan yang terjadi. Semoga arwah para korban diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya. Kepada anak, sanak keluarga dan korban daripada para korban, kiranya diberikan kekuatan iman dan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian daripada Saya juga pendirian untuk tidak menjadi presiden. Saya bertekad ngaman dito. Dalam arti saya akan mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya supaya menjadi warga negara yang baik. Kepada masyarakat saya akan memberikan nasihat, kepada negara dengan sendirinya tuturi handayani, menggunakan segala apa yang kita miliki untuk membantu dan negara tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mendengarkan pengalaman dari Ibu Sri Lestari yang akan menceritakan tentang pengalamannya saat zaman Pak Soeharto. Ibu, pengalaman apa saja yang dirasakan saat zaman Pak Soeharto? Zaman Pak Harto itu dia itu lebih enak ya, karena zaman kepemimpinan Pak Harto itu walaupun dia pemerintahan otoriter, tapi dia di rakyat kecil itu antrem, tenang gitu. Karena Pak Harto itu walaupun kejadian apapun di pemerintahan yang tahu hanya pemerintahan, karena zaman waktu itu tidak seperti bebas zaman sekarang. Zaman Pak Harto itu rakyat kecil, para petani, para nelayan itu hidupnya lebih enak daripada sekarang, karena zaman dulu itu harga-harga lebih murah dari zaman sekarang. Zaman Pak Harto itu dimana walaupun ada waktu itu peristiwa pernah kejadian, tapi dia penanganannya lebih cepat. Seperti kejadian pada waktu tahun 1984, kejadian pemberontakan di Tanjung Priok. Pemberontakan di mana itu orang muslim dengan non muslim. Langsung dalam waktu hanya semalam langsung dapat diatasi dengan waktu itu Bapak LB Murdani. Dia sebagai panglima, waktu itu panglima angkatan darat. Jadi Pak Harto itu di mana ada kejadian itu langsung para bawahannya itu cepat tanggap. Cepat tanggap jadi? Iya, cepat tanggap dia dengan Pak Harto. Itu tanggal 12 September tahun 1984. Dia peristiwa Tanjung Priok. Zaman Pak Harto, sebelum Pak Harto itu dilengsarkan pada tahun 1998, yaitu pada tanggal 21 Mei 1998, Pak Harto itu dilengsarkan. Di situ terjadi peristiwa mahasiswa, yaitu terjadi pemberontakan di mana mahasiswa ingin menurunkan Pak Presiden Soeharto, karena Presiden Soeharto itu memimpin dia 32 tahun. Mungkin dia pemimpin 32 tahun itu bosan kali, pengen menggantikan yang baru. Akhirnya pada waktu itu digantikan oleh wakilnya itu Bapak B.J. Habibie. Pada waktu itu B.J. Habibie menggantikan Pak Harto. Pak Harto turun pada tanggal 21 Mei 1998 pada hari Kamis waktu itu pada jam setengah 1 siang. Pak Harto mengundurkan diri dengan pidatonya bahwa saya pada hari ini hari Kamis jam setengah 1 kalau tidak salah itu mengundurkan bahwa saya tidak menjabat sebagai Presiden RI lagi, dan digantikan lagi oleh Bapak B.J. Habibie. B.J. Habibie pun itu tidak lama, dia berselang hanya tidak lama sampai masa jabatannya habis dipimpin oleh B.J. Habibie, tapi tidak terlaksana dengan baik. Di situ B.J. Habibie juga banyak. Di situ akhirnya yang dipertahankan oleh Pak Harto yaitu Timor Timor, akhirnya diserahkan kepada waktu itu kaum yang ingin mendirikan ya, waktu itu dia jadi akhirnya sekarang jadi Timor Leste. Iya, Timor Timor itu. Padahal zaman Pak Harto itu dipertahankan karena di dalam Timor Timor itu banyak kekayaan alam. Tapi karena sama B.J. Habibie diserahkan karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah lagi di Timor Timor. Maka sekarang menjadi negara Timor Leste. Ibu waktu itu rasain krisis moneter gak, Bu? Iya, saya merasakan waktu itu saya sudah punya anak tua. Oh, Ibu rasainnya apa aja waktu krisis Waktu krisis banyak. Harga-harga yang tadinya murah langsung naik melambung tinggi. Berapa kali lipat, dolar pun naik waktu itu krisis moneter. Banyak pengangguran bertambah waktu itu, banyak yang dikeluarkan. Pokoknya zaman krisis moneter itu ya berlangsung lama deh waktu itu. Pokoknya dari harga yang murah sampai harga mahal. Itu yang terjadi pada zaman krisis moneter tahun 1998. Penurunan Pak Harto. Kalau boleh tahu waktu itu Ibu berusia berapa? Waktu itu saya baru kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD. Iya, kelas 5 SD. Kalau menurut Ibu perbedaan saat zaman Pak Soeharto dengan sekarang zaman Pak Jokowi itu apa, Bu? Menurut pengalaman Ibu? Kalau menurut pengalaman saya, kalau zaman Jokowi ini setiap masalah itu dibesar-besarkan karena dia ada media sosial ya. Jadi zaman sebelum nggak ada. Jadi peristiwa apapun di dalam negara itu, jadi rakyat kecil tahu. Akhirnya yang satu dengan yang lainnya bisa saling bentrok karena ini memihak Jokowi, yang ini memihak tidak Jokowi waktu pemilihannya. Jadi zaman Pak Jokowi itu kayaknya lebih rakyat itu lebih menderita deh karena harga-harga melonjak tinggi. Meninggi. Iya, meninggi. Kalau zaman Harto harga lebih murah. Nah, pesan Ibu itu untuk generasi muda zaman sekarang itu apa sih, Bu?
Kalau pesan saya dengan generasi sekarang itu ya jangan gampang mudah terprovokasi. Sebagai mahasiswa, sebagai pelajar juga, apapun omongan itu harus ditelaah apakah benar omongannya itu. Jadi tidak menjatuhkan, tidak asal ngomong. Jadi tidak jadi biar pemerintahan itu ada. Pemerintah sekarang Pak Jokowi itu ya walaupun dia tidak bagus ya kita dukung. Jangan kita jelek, lihat kejelekannya aja sebagai mahasiswa, ya lihat itu kebagusan apa sih yang dia udah capai gitu. Kalau zaman Pak Jokowi jangan kita menjelek, oh Pak Jokowi begini, walaupun rakyat kita ini menderita tapi tetap kita mendukung dia sebagai pemimpin gitu selama dia menjadi presiden. Terima kasih Bu. Ya. Nah itu tadi teman-teman pengalaman dari Ibu siapa Bu? Bu Sri Lestari. Bu Sri Lestari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pengalaman Ibu Sri Lestari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.